selamat bertemu lagi bersama saya Alfrida Yamana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait wawancara LPDP ya. Dan teman-teman pasti lagi menunggu hasil tes bakat skolastik ya. Dan jika setelah itu mendengar hasil tes bakat skolastik, maka teman-teman akan mengikuti tes wawancara ya. Nah, ini akan dilalui untuk semua peserta ya, peserta pelamar beasiswa LPDP tahap 1 ya, tahun 2023 ya. Nah, spesial ini buat teman-teman dari Afirmasi Putra-Putri Papua ya. Secara umum sama ya, untuk daerah afirmasi, untuk yang umum ya, jadwalnya sudah ada ya. Nah, jadi nanti ada banyak pertanyaan tuh, berapa orang pewawancara, bagaimana bersikap saat wawancara, apa saja yang ditanyakan ya. Nah, saya sendiri sudah melewati ya tahapan wawancara, sudah lulus seleksi ya. Sekarang tahap ini saya lagi cari sekolah, saya akan berbagi informasi sharing dengan teman-teman apa yang sudah saya lewati ya kepada teman-teman. Semoga teman-teman ada punya persiapan ya. Persiapan mengikuti seleksi wawancara. Ikuti sampai selesai ya teman-teman. Ya, ada aturan wawancara ya. Jadi kita nanti akan melakukan wawancara melalui Zoom ya secara daring dan kita diharapkan masuk Zoom 30 menit sebelum dimulai ya. Nah, saya waktu itu sudah masuk 1 jam sebelum dimulai malah ya. Jadi menunggu, kemudian menunggu di dalam ruangan ya, kemudian tunggu giliran. Nah, nanti kalau sudah kita punya giliran langsung disuruh masuk di dalam itu ya, sudah punya giliran langsung masuk ke dalam ruang Zoom untuk melakukan wawancara ya. Kemudian tidak ada itu, diwajibkan bahwa tidak ada orang di dalam ruangan, di kalian sendiri saja ya. Nah, nanti ketika sudah masuk kemudian ada pewawancara, itu nanti em, pas masuk ya, jadi kita menunggu giliran, kemudian disuruh masuk ke ruang Zoom, ruang wawancara, kemudian nanti ada yang memberikan arahan ya, bertanya, apakah ini kamu, saya waktu itu ya, apakah ini dengan Alfrida, Alfrida yang mana? Iya benar, oke, silakan tunjukkan ruangan di dalam tempat kamu berada. Kemudian saya putar itu laptop keliling, tidak ada orang di dalam ruangan ya. Oke, kemudian oke, dia ada di dalam ruangan ya. Nah, kemudian duduk, kemudian eh, durasi saya waktu itu sekitar 40-an menit. Jadi em, wawancara ini memang tidak ada ketentuan waktunya ya, tapi rata-rata informasi dari teman sekitar 30 menit sampai dengan 50-an menit ya. Kemudian selesai ya. Nah, untuk itu perlu teman-teman memang mempersiapkan uh, peralatan juga ya, jadi mempersiapkan kesehatan. Pertama ya kalian harus fit, segar, sehat. Kemudian peralatan laptop yang baik ya, kemudian mencari tempat jaringan yang bagus juga, kemudian peralatan laptop yang bagus, kemudian tempat yang tidak bisik atau ribut ya, sehingga kalian bisa fokus untuk pada wawancara. Kalau bisa juga sedia walaupun di ruangan tidak ada orang dan lain sebagainya, mungkin kalian bisa menggunakan headset ya, menyiapkan saja headset ya. Nah, kemudian sikap dan perilaku. Nah, kalian harus tenang ya, karena kita pasti tuh nanti saat wawancara tuh pasti nanti akan nervous ya. Jadi usahakan untuk tenang ya, kemudian tetap tersenyum, percaya diri. Kemudian nanti saat menjawab pertanyaan itu berusaha untuk jujur ya. Kemudian jujur ya dengan strategi ya tentu saja ya. Kemudian bersikap sopan, kemudian sikap duduk yang baik, yang tegak, baik ya. Kemudian berpakaian juga yang sopan ya. Kalau bisa kalian pakai baju batik ya, atau kemeja gitu. Nah, kemudian sikap tenang ya saat menjawab, saat menjawab
itu juga dengan baik, jadi memberikan salam ya, kemudian mereka nanti sudah tahu sih, hanya nanti kita menjawab dengan sopan, ramah, tenang, intonasinya um, tidak kasar ya, intonasinya menjawab dengan tenang, baik, tenang, baik, kemudian tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan ya. Intinya adalah kalian harus percaya diri, tenang, kemudian tetap tersenyum ya, tapi bukan membuka gigi tertawa gitu atau tidak ya, tersenyum yang bisa dikontrol ya, senyum yang pada saat yang tepat. Jika ditanya menjawab dengan baik, kemudian tetap fokus. Jadi bisa melihat di layar kepada penanya ya. Kalau dari beberapa ini sih tidak ada, kita bisa menyiapkan catatan kita khusus untuk apa namanya, isian-isian yang sudah kita isi pada saat administrasi ya. Misalnya siapa kita ya, apa kekurangan kelebihan kita ya, itu bisa kita tulis. Kemudian juga esai yang kita punya juga bisa kita tulis taruh. Tapi pengalaman kemarin tidak sempat baca ya karena fokus untuk menjawab pertanyaan dari um, pewawancara ya. Baik teman-teman, jadi pewawancara itu yang kemarin itu ada 3 orang. Jadi dari pihak akademisi, dari psikolog, dan pihak LPDP. Ya, nanti pihak LPDP akan membuka wawancara, ya, kemudian mempersilahkan kepada salah satu baik akademisi maupun psikolog untuk bergiliran menyampaikan pertanyaan dan mengonfirmasi. Ya, jadi ada pertanyaan ditanyakan apa pertanyaan, kemudian juga mengonfirmasi esai yang kalian tulis dan juga biodata yang sudah kalian isi ya. Iya. Um, Durasinya itu 30-an sampai 30 menit ya. Nah, dan apa aja yang mereka tanyakan ya? Yang mereka tanyakan adalah terkait dengan uh, pekerjaanmu sekarang apa ya? Aktivitasmu apa gitu ya. Kemudian kalau yang tidak bekerja ya aktivitas kamu apa gitu ya, apa yang kamu lakukan. Kan mereka membaca CV ya, CV dan juga esai kamu dan mereka akan bertanya di situ. Jadi nanti silakan kalian menjawab. Itulah mengapa saya menyebutkan di situ ada jujur juga. Jadi kalian harus menceritakan dengan jujur ya apa aktivitas kalian. Kemudian juga mengingat apa yang sudah kalian tulis ya di lembaran administrasi tentang diri kalian, kelebihan, kekurangan, aktivitas, prestasi, dan lain sebagainya. Itu nanti akan ditanyakan. Aktivitas pekerjaan, latar belakang pekerjaan, atau aktivitas, kemudian dengan esai. Ya. Esai kalian juga akan ditanyakan. Ya. Kemudian juga akan ditanyakan terkait dengan mengapa kalian ingin sekolah. Ya, mengapa kalian melanjutkan sekolah. Ya. Nah, itu nanti bisa kalian lihat juga video saya tentang bagaimana menulis esai ya. Jadi sudah, kalau kalian menulis esai dengan baik, kalian sudah tahu tujuan kenapa tujuan kalian untuk melanjutkan studi ya. Kemudian nanti ditanyakan juga tentang pilihan sekolah. Apakah kalian sudah memilih sekolah atau tempat studi atau tidak? Apa saja yang kalian sudah lakukan? Nah, harapannya strateginya gini, bahwa kalian sudah menentukan tempat studi dan tempat studi itu ada pada list LPDP ya. Jadi beberapa universitas sudah bekerja sama dengan pihak LPDP ya, dan disetujui dalam daftar pihak LPDP. Jadi kita harus masuk ke tempat universitas-universitas tersebut ya, dan yang akan dibiayai oleh LPDP. Nah, kemudian paling tidak kalian sudah berkomunikasi dengan pihak admin di sana ya. Kemudian sudah tahulah situasi di tempat kalian akan mendapatkan studi dan itu menjadi poin lebih ya. Poin lebih agar berarti peserta ini dia sudah memiliki persiapan untuk memilih tempat studi ya, dari sisi kesiapan itu sudah siap dan itu ada poinnya, poin-poin tertentu ya. Kalau saya kemarin um, saya sudah melakukan bukan wawancara, sorry, sudah melakukan komunikasi dengan pihak admin
universitas tempat pilihan saya ya. Kemudian saya sudah mendapatkan informasi kapan waktu untuk mengikuti seleksi masuk di sana. Jadi saya belum punya LOA, tapi saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak admin. Kemudian saya menceritakan kenapa saya memilih studi di tempat tersebut, ya, universitas tersebut, daerah tersebut, ya. Jadi diharapkan bahwa jawaban-jawaban kalian itu sudah menampilkan atau menunjukkan bahwa kalian benar-benar siap ya. Jadi mengikuti seleksi ini tujuannya adalah untuk melanjutkan studi itu tujuannya apa ya, ingin menjadi apa ya. Kemudian setelah melanjutkan studi apa yang akan kalian buat, apa-apa saja sudah yang kalian persiapkan termasuk sudah membeli tempat studi ya yang ada di dalam list LPDP ya. Kemudian sudah melakukan cross check ya, kemudian sudah melakukan komunikasi dengan pihak administrasi universitas tersebut ya. Jadi kalian ada persiapan. Nanti ditanyakan juga misalnya bagi teman-teman yang sudah berkeluarga ya, berkeluarga itu nanti bisa memberikan jawaban yang benar-benar juga bisa membagi waktu antara studi dengan keluarga ya. Jadi benar-benar mempersiapkan hal tersebut karena jawaban-jawaban tersebut akan dinilai oleh pihak akademisi, wawancara dari akademisi dan juga psikolog ya, bagaimana dirimu siap atau tidak untuk melanjutkan studi karena nanti akan banyak tantangan. Kemudian ini juga kan dibiayai oleh pihak LPDP dan ada waktu ya. Kalau untuk yang studi S2 waktunya 2 tahun, yang studi S3 adalah waktunya 4 tahun ya. Kalau kita lewat dari waktu 4 tahun atau 2 tahun tersebut, maka tidak akan dibiayai oleh pihak LPDP karena mereka membiayai hanya dalam jangka waktu S2 2 tahun, kemudian S3 itu 4 tahun ya. Baik, demikian kiat-kiat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti seleksi tahap akhir ini ya, seleksi wawancara yang sangat penting ya menentukan kalian lolos atau tidak ya. Jadi sukses buat semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Bila ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Kalau kalian rasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman, keluarga, dan sahabat, bisa sharing kepada mereka supaya mereka tahu tentang informasi ininya. Sukses buat semua. Terima kasih.